Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini gua mau nyeritain sebuah film horor asal Korea yang kemarin-kemarin tuh pernah viral pas tayang di bioskop Indo. Jadi ceritanya gini, ada sekelompok dukun yang lagi nyembuhin penyakit gaib dari anggota keluarga orang kaya. Tapi pas mereka terjun lebih dalam lagi, ternyata ada sesosok yang bikin mereka ketar-ketir, cuy. Kalau lu penasaran, ya udah, sini gue ceritain film horor Korea yang judulnya Ex-Huma. Film ini diawalin sama dua orang dukun yang lagi OTW ke Amerika karena dapat panggilan kerjaan. Kita kenalan dulu nih satu persatu. Nah, dukun cewek ini namanya Lee Hwarim. Dukun cewek kekinian tapi jago komat kamit ngucapin mantra. Terus ada juga nih, Bonggil, dukun pemula yang jadi muridnya si Hwarim ini. Jadi mereka berdua tuh diundang sama keluarga konglomerat Korea yang lagi tinggal di Amerika. Jadi katanya bayi dari keluarga Park ini tuh kayak punya penyakit aneh gitu. Bayi ini tuh dari lahir sering banget rewel dan nangis tanpa sebab. Kali ini diem pun karena udah dikasih obat. Nah, kata dokter kalau bayi ini tuh nggak kenapa-napa sebenarnya kalau dilihat secara medis. Akhirnya, dua dukun ini pun meriksa si bayi. Mereka pun ritual dan baca-bacain mantra. Nah, Hwarim ini bisa nebak secara bener kalau ternyata nggak cuma bayi ini doang yang sakit misterius kayak gitu. Pasti ada anggota keluarga yang lain yang kayak gini juga. Akhirnya, dua orang ini ketemu sama si bapak dari bayi tadi yang namanya Park Ji-young. Dia ngasih tahu kalau dia setiap tidur tuh selalu denger suara orang teriak gitu. Bahkan nih cuy, adiknya Ji-young belum lama ini bundir gara-gara sering dapat bisikan-bisikan gaib gitu. Nggak cuma itu aja, bapaknya Ji-young pun sekarang lagi sakit-sakitan. Pas datang ke rumahnya Park Ji-young ini, dukun Hwarim tuh udah nganalisis semuanya. Dia dapat kesimpulan kalau ini nih disebabin sama kakeknya Ji-young. Nah, roh kakeknya Ji-young itu tuh di alam sana tuh nggak tenang. Dan itulah penyebab dia, si roh kakeknya ini, ngutuk keturunannya sendiri. Jadi Hwarim nyaranin buat ngebenerin kuburannya biar semua masalah ini selesai. Tentu aja Hwarim sama Bonggil nggak bisa kalau cuma berdua doang. Jadi mereka bakalan ngajak Kim Sang-duk, seorang ahli Feng Shui terkenal di Korea. Jadi Feng Shui itu tuh ya diibaratin kayak ilmu alam gitu, orang yang mempelajari ilmu alam yang erat hubungannya sama dunia supranatural. Koreksi kalau gue salah pokoknya. Nah, sama ngajak satu lagi yang namanya Yonggun, seorang ahli penggali makam. Kita pindah ke Sangduk sama Yonggun yang lagi kerja. Mereka berdua ini disewa sama orang gara-gara di keluarga orang ini tuh selalu dimimpiin sama nenek mereka. Jadi mereka galilah kuburannya dan sadar kalau gigi emas si nenek ini tuh udah dicuri sama cucunya sendiri. Jadi itulah yang bikin si nenek ini nggak bisa mati dengan tenang. Dan akhirnya abis gigi emas itu dikubur plus posisi kuburannya diubah, masalah di keluarga ini pun selesai. Beberapa hari kemudian, Hwarim sama Bonggil datang nemuin Sangduk sama Yonggun. Mereka tuh ngajak kerjasama buat ngelarin masalahnya punya keluarga konglomerat Korea yang tinggal di Amerika itu. Mereka semua setuju buat kerjasama, apalagi bayarannya mahal cuy di ritual pemindahan pemakaman kali ini. Sangduk pun nemuin Ji-young yang sekarang udah ada di Korea buat nanya-nanya tentang kondisinya tuh kayak mana. Nah, Ji-young ini punya syarat, pas nanti kuburan kakeknya tuh dipindahin harus langsung dikremasi. Sangduk pun setuju. Nah, sebenarnya di sini bibinya Ji-young tuh masih nggak setuju kalau mayat bapaknya dikremasi. Tim dukun ini pun pergi ke makam kakeknya Ji-young yang ada di Korea. Pokoknya lokasinya di perbatasan Korea Selatan sama Korea Utara deket situ. Lokasi itu tuh di gunung di daerah terpencil gitu. Mereka pun sampai, Ji-young ngasih tahu alasan kenapa makam kakeknya kayak biasa aja gitu, katanya buat ngehindarin perampok makam yang ada di zaman dulu. Karena kuburannya ini udah ada 100 tahun yang lalu lah kira-kira. Diceklah akhirnya sama Sangduk sesuai nggak sama Feng Shui. Nah, Sangduk heran kok batu nisannya tuh nggak ada namanya, cuma ada angka-angka aneh doang. Ji-young ngasih tahu kalau dulunya kuburan kakeknya ini dibuat sama biksu Kisune atau bisa juga disebut sebagai biksu Gisune. Nah, pas udah selesai ngecek, entah kenapa Sangduk bilang kalau dia nggak sanggup ngelanjutin ritual pemindahan makam ini.
Yang lain pada nanya kenapa kok malah nggak jadi. Sang Duk bilang kalau dia ngerasa ada yang janggal. Lihat aja, lokasinya aja udah aneh cuy. Ada di tengah-tengah gunung, pasti ada sesuatu nih. Bahkan kok bisa-bisanya ada makam di daerah yang banyak rubahnya. Karena serigala rubah sama kuburan tuh menurut kepercayaan orang Korea, rubah tuh punya naluri alamiah buat ngegali tanah. Jadi diajaklah 4 orang ini ke hotelnya Jiong. Jiong sampai mohon-mohon buat nyembuhin anaknya. Sang Duk minta buat ngejujurin semuanya tentang kuburan itu. Tapi seolah-olah Jiong tuh ada yang lagi ditutup-tutupin. Ya gitulah kenapa Sang Duk nggak berani ambil resiko mindahin kuburan dari tempat yang jahat yang nggak dia ketahuin itu tuh tempat apaan. Karena kasihan ngelihat anaknya Jiong, Hwarim ngusulin ide buat ngadain ritual. Teknik penggantian kejahatan. Jadi nanti ritual nari kepada dewa sambil mindahin kuburannya itu. Nah, dilakuin secara bersamaan cuy. Yaudahlah, akhirnya Sang Duk pun terpaksa setuju. Besoknya ritual dimulai. Hwarim dia tuh yang jadi penarinya. Nah, yang main musik si Bonggil. Nah, mereka nyiapin babi-babi. Jadi babi-babi itu digunain di ritual ini biar yang gali kuburan tuh nggak kenapa-napa. Nah, di ritual ini Hwarim nari udah kayak orang kerasukan gitu cuy. Bahkan dia minum darah ayam. Sejam kemudian akhirnya Hwarim berhenti nari karena si penggali kubur ini udah berhasil nemuin peti matinya. Dan peti itu pun dipindahin ke tempat lain. Nah, salahnya tuh mulai dari sini cuy. Udah berhasil nih mereka ritualnya. Ada salah satu penggali kuburan yang nggak sengaja ngebunuh ular di situ. Dikiranya itu tuh ular biasa. Padahal ular itu tuh punya kepala manusia. Pas dibunuh kedengeran suara teriakannya. Dan tiba-tiba aja langit yang tadinya cerah jadi langsung mendung. Seolah-olah ada kutukan jahat yang aktif cuy. Karena hujan inilah Sang Duk bilang ke Jiong kalau kremasi ditunda dulu. Dan peti matinya bakalan dibawa ke ruang mayat di rumah sakit terdekat. Jiong ngebolehin tapi syaratnya gimana pun caranya peti matinya nggak boleh dibuka. Nah, ngedenger pesan dari Jiong. Nah, Yonggun ini tuh udah pesan baik-baik ke petugas kamar mayat apa yang dibilang sama Jiong itu. Nah, terus kita kemudian ke Sang Duk. Sang Duk ini balik lagi ke desa terdekat dari lokasi kuburan di atas gunung itu. Di situ dia nanya ke tetua desa tentang kuburan yang ada di atas gunung itu. Si kakek-kakek ini bilang kalau dia tuh di zaman dulu pernah dengar kalau makam itu tuh punya orang terkaya di Korea. Jadinya para perampok makam tuh pada tertarik. Tapi anehnya cuy, pas perampok-perampok makam itu ke sana, mereka tuh malah nggak jadi dan malah kabur satu persatu. Dan barang-barang punya perampok itu ditinggal di tempat si kakek ini. Kita balik lagi ke rumah sakit. Nah, si penjaga kamar mayat ini, buset dah pikirannya duit mulu cuy. Padahal udah dibayar buat nitipin peti mati itu sehari doang. Nah, petugas mayat ini tuh mungkin tahu kalau peti mayat ini punya keluarga konglomerat. Dia pun kegoda buat nyuri dalamnya, siapa tahu ada perhiasan yang ikut ke kubur di dalam peti itu. Nah, pas si Yonggun lagi nyari makan, tiba-tiba petugas ini nyongkel peti itu sampailah kebuka. Nah, kemudian dia kepergok sama Bonggil sama Hwarim. Dan pas tahu petinya dibuka, Hwarim yang seorang dukun ini pingsan karena ngerasain kalau ada sesuatu yang jahat keluar dari situ. Dari sinilah keadaan makin kacau cuy. Kita terusan pindah ke rumahnya Jiong yang ada di Amerika. Nah, bapaknya Jiong ini kan sakit gitu, duduk di kursi roda. Tiba-tiba dia ngedenger suara roh bapaknya yang minta tolong buat dibukain pintu. Nih bapak-bapak nurut-nurut aja cuy. Dan dari pantulan kaca kelihatan hantu dari peti mati si kakeknya Jiong mampir ke rumah ini. Nah, biasanya kan bapaknya Jiong ini diurusin sama emaknya Jiong. Malah si emak lagi nonton TV sambil joget-joget. Dia nggak sadar kalau suaminya lagi dalam bahaya.
Dan kemudian bapaknya Jiong ini yang sakit-sakitan pun mati sama roh kakek Jiong yang udah jadi jahat. Dicongkel dan dimakan tuh hati bapaknya Jiong ini. Nggak cuma itu aja, si emaknya Jiong pun juga dibunuh sama roh kakek ini. Kita terusan pindah ke kamar mayat. Tahu karena roh jahat si kakek itu udah lepas dari peti, dukun Hwarim sama Bonggil ngadain ritual buat manggil roh kakek itu. Ternyata berhasil. Roh kakek itu masuk ngerasukin Bonggil. Ditanyain lah, kenapa kok roh kakek ini malah ngebunuhin keluarganya sendiri? Roh kakek ini bilang kalau dia tuh dendam sama anak keturunannya. Jadi itulah kenapa dia mau ngebunuh anak cucu keturunannya buat ikut sama dia. Abis ngomong itu, roh kakek itu pun pergi lagi. Para dukun ini mau ngebawa peti mati itu buat dikremasi. Biar roh kakeknya Jiong itu nggak makan korban lagi. Kita pindah ke Jiong. Dia yang lagi di hotel tiba-tiba dapat telepon cuy. Pas diangkat, yang dari telepon ini ngakunya sih dia Sangduk. Suaranya pun ya suaranya Sangduk. Tapi yang ngebuat bingung cuy, tiba-tiba di depan pintu ada orang yang ngedor-ngedor pintu juga dan bilang kalau dia tuh Sangduk juga. Ditanyalah sama Jiong, yang di luar pintu itu si Sangduk apa bukan? Sangduk yang ditelepon itu bilang kalau yang di depan pintu palsu. Nah, Sangduk yang ditelepon nyuruh buat ngebuka jendela biar roh kakeknya Jiong ini bisa masuk dan ngelindungin si Jiong. Dibilang gitu ya Jiong ini nurut-nurut aja karena dia bener-bener bingung harus percaya yang mana. Alhasil pas dibuka, tiba-tiba roh kakeknya ini ada di sebelah Jiong. Yang ternyata yang ditelepon inilah Sangduk yang palsu. Gak berapa lama kemudian, ternyata Sangduk yang asli yang tadi ngedor-ngedor pintu datang, buka pintu ditemenin sama petugas hotel. Sangduk ini telat karena Jiong udah keburu kerasukan roh kakeknya. Di sini tujuan Sangduk datang mau minta persetujuan buat ngekremasi mayat kakeknya itu secepatnya. Tapi ternyata Jiong yang dirasukin ini malah mati dengan cara muter lehernya sendiri sampai patah. Sangduk nelpon bibinya Jiong buat minta persetujuan buat ngebakar peti mayat kakeknya Jiong itu beserta isi-isinya. Nah, posisinya peti mati itu tuh udah masuk di oven, tinggal minta ACC aja. Tapi mikirnya tuh lama kali si bibi ini. Akhirnya Sangduk bilang kalau nyawa anaknya Jiong yang masih bayi keancem karena roh kakeknya Jiong itu lagi OTW pergi ke sana. Beneran aja cuy, malahan udah nyampe nih di Amerika. Pas banget suster yang nungguin bayi ini malah ketiduran. Untungnya sebelum si bayi ini diapa-apain sama roh kakeknya Jiong, bibinya Jiong ini setuju. Dia terpaksa setuju karena mikir cuma inilah satu-satunya jalan biar masalah ini selesai. Dan peti mayat itu pun dibakar. Roh jahat si kakek itu pun lenyap dan pergi ke akhirat. Dengan gitu akhirnya si dedek bayi ini sekarang udah nggak rewel-rewel lagi. Nah, kalau lu kira ini semua udah selesai, nggak cuy, ini masih lanjut. Beberapa minggu kemudian, Sangduk ngedatengin orang yang pas itu ngebantuin dia gali kuburan. Nah, ternyata orang itu tuh sakit parah cuy abis gali kubur itu. Nah, kalau lu inget, nih orang yang pas itu ngebunuh ular berkepala manusia. Jadi dia setiap malam dimimpiin ular itu. Nih orang terusan minta tolong ke Sangduk buat nyariin mayat ular itu. Biar kutukan yang nimpa dia ini hilang. Sangduk pun langsung balik lagi ke kuburan itu. Dia coba cariin siapa tahu ada bangkai ular itu. Dia gali makin dalam dan akhirnya ketemu bangkai ularnya. Sangduk gali makin dalam. Nah, dia malah terkaget-kaget dan shock karena nemuin peti mati lain yang kekubur di bawah situ. Sangduk kemudian ngehubungin yang lain buat pada dateng. Mereka nemuin peti mati cuy. Tapi anehnya peti mati ini posisinya dikubur secara vertikal. Kayak nggak lazim gitu. Mana ukurannya tuh tinggi banget cuy. Ngelebihin ukuran manusia normal.
Dibawalah peti mati itu ke desa terdekat, desa yang pas itu didatengin sama Sang Duk. Buat jaga-jaga biar nggak kenapa-napa, di sekitar peti mati ini ditaburin beras ketan sama darah kuda. Datang juga lah bibinya Jiong buat ditanya-tanyain tentang kuburan vertikal yang ada di bawah kuburan kakeknya Jiong. Awalnya bibinya Jiong ini nggak ngaku, dia bilangnya nggak tahu. Tapi akhirnya dia ngaku kalau keluarganya tuh sebenarnya tahu kalau makam bapaknya ini sengaja ditaruh di atas makam vertikal itu. Sang Duk ternyata udah nyari tahu tentang siapa kakeknya Jiong ini. Jadi pas masih hidup di zaman perang dulu, pas Korea masih dijajah sama Jepang, ternyata si kakek inilah orang Korea yang malah berkhianat dan milih bantuin perang di pihak Jepang. Karena mihak ke Jepang, biksu di zaman dulu yang ternyata biksu dari Jepang, ya si biksu Gisune itu, yang nama aslinya tuh sebenarnya Murayama Junji. Biksu Gisune itu sengaja nguburin kakek Jiong di atas kuburan vertikal ini. Nah, alasan dikubur di situ masih tanda tanya nih. Jadi mereka mutusin buat ngebakar peti mayat yang baru mereka temuin ini besok siangnya. Mereka pun milih buat tidur, karena rumah tetua desa ini kecil, Hwarim milih tidur di mobil. Nah, tengah malam, si tetua desa ini tiba-tiba didatengin sesosok makhluk coy. Beberapa menit kemudian, Bonggil yang lagi tidur ini tiba-tiba mimpi ngalamin yang namanya ketindihan. Nggak tanggung-tanggung, dia ketindihan si tetua desa itu, yang lagi nginjek-injek badannya sambil bilang kalau ada yang ngambil hatinya. Literally diambil hatinya katanya. Untungnya si Bonggil ini berhasil bangun dan keluar buat ngecek situasi. Dia pergi ke tempat si tetua desa itu tidur. Ternyata udah nggak ada. Dia pergi ke kandang babi dan malah ngelihat si tetua desa itu dibunuh sama sebuah makhluk yang tingginya lebih dari 2 meteran. Bonggil terusan laporlah ke Hwarim. Nah, Hwarim ini sebenarnya ditahan sama penjaga, roh penjaganya, buat nggak ikut ke sana, atau bisa disebut kodamnya lah. Tapi Hwarim ini ngeyel dan pergi ngecek peti mati yang mereka simpen di gudang. Betapa terkejutnya mereka karena tahu kalau makhluk yang super duper jahat udah keluar dari peti mati itu. Segel yang mereka buat juga udah rusak. Bahkan atap gudang ini tuh juga udah bolong, yang nandain kalau setan ini udah keluar dari situ. Bonggil juga ngasih tahu mungkin makhluk ini nih makhluk yang dia lihat pas di kandang babi tadi. Jadi Bonggil pun bangunin yang lain. Nah, di sini Hwarim nemuin sebuah armor kepala yang bentukannya kayak gini. Nggak lama kemudian, Hwarim yang sendirian ini didatengin sama tuh setan cuy, atau bisa kita sebut siluman lah. Dari bayangannya aja siluman ini tinggi gede. Nih siluman ngomong bahasa Jepang. Untungnya Hwarim bisa bahasa Jepang. Setan ini lagi nyariin helmnya. Di sini posisinya Hwarim takut setengah mati. Bayangin aja cuy, dukun yang selama ini kerjanya ngusirin roh-roh jahat plus setan-setan gitu, tiba-tiba dibuat takut setengah mati, bahkan sampai berlutut kayak gini. Jadi ini nih siluman dewa perang gitu, atau siluman jenderal Jepang lah. Tiba-tiba siluman itu ngegelindingin kepala tetua desa dan ngebuat Hwarim ini makin nambah panik cuy. Pas ditanyain, Hwarim ngaku kalau dia bukan manusia. Dia ngaku kalau dia tuh pelayan dari siluman Jepang ini. Nah, habis itu dites lah sama si siluman ini. Nyuruh siapin ikan manis atau melon. Jadi cuy, melon tuh makanannya jenderal-jenderal Jepang kubu timur. Sedangkan ikan manis biasanya makanannya jenderal-jenderal Jepang kubu barat. Sambil gemeteran, Hwarim bilang bakalan ngebawain ikan manis. Karena dia sadar kalau kebanyakan jenderal-jenderal Jepang pas perang dunia yang dikirim ke Korea tuh asalnya dari kubu barat. Pas dites itu Hwarim lolos. Tapi ternyata Hwarim ketahuan gara-gara setan itu ngintip dari lubang di atap. Dia tahu kalau si Hwarim ini adalah manusia. Hwarim pun dikejar sama siluman Jepang ini. Bonggil dateng cuy buat ngehentiin si siluman ini. Dia malah yang sekarang diserang dan ditusuk perutnya. Bonggil pun sekarat. Si siluman ini tiba-tiba baca-baca mantra dan ngeluarin api di tubuhnya. Dia pun terbang ke sana ke sini cuy.
Sangduk sama Yonggun pun udah ada di tempat ini. Mereka semua ngeliatin bola api terbang ini. Mereka sadar kalau ini nih sosok yang sangat amat jahat dan berbahaya. Nah, pas mereka masih melototin bola api itu, mereka diliatin trauma mereka masing-masing. Habis itu pun siluman Jepang itu pergi entah kemana. Mereka semua langsung ngebawa Bonggil yang sekarat ini ke rumah sakit. Sangduk minta maaf kalau ini semua gara-gara dia yang ngajakin buat ngegali kuburan siluman Jepang itu. Sangduk balik lagi ke desa itu. Dia nyariin barang-barang punya perampok makam zaman dulu. Dia mau gunain buat ngegali sekali lagi di kuburan itu. Nah, untungnya operasinya Bonggil tuh sukses. Tapi Bonggil di sini masih koma, belum sadarin diri. Hwarim manggil teman-teman dukunnya buat bantuin dia. Karena Hwarim yakin kalau jiwanya Bonggil tuh masih disandra sama jenderal Jepang itu. Ya, kemudian main permainan pemanggil roh. Nah, beneran aja ada yang datang. Yang datang ini ternyata pelayan dari jenderal Jepang itu. Nah, roh hantu Jepang ini ngerasukin Bonggil yang lagi koma. Roh setan Jepang ini bilang kalau dia adalah anak buah atau pelayan tuannya. Nah, tuan yang dimaksud ya si siluman jenderal Jepang yang semalam ngebuat Bonggil koma. Hwarim nanya, tuannya sekarang ada di mana? Sebelum setan pelayan ini pergi, dia nyebutin angka yang ngerujuk ke lokasi kuburan yang ada di atas gunung itu. Dia bilang tuannya bakalan selalu ngelindungin tempat itu. Kita ke Sangduk yang di kuburan itu. Dia malah nemuin mayat jenderal Jepang itu ternyata udah balik lagi di kuburan itu. Sangduk balik buat nemuin yang lain. Dia keinget omongannya Jiong sebelum si Jiong itu meninggal. Yaitu katanya rubah menikam punggung harimau. Jadi sebenarnya harimau itu perwujudan wilayah Korea yang kalau dilihat dari peta bentuknya mirip kayak harimau. Dan rubah yang dimaksud itu adalah si biksu Gisune, orang yang ngubur kakeknya Jiong di sana. Nah, Sangduk yakin kalau di lokasi kuburan itu tuh kepasang pasak besi yang dilindungin sama siluman jenderal Jepang. Mereka yakin pasak besi itulah awal semua kekacauan ini. Bahkan nganggep pasak besi inilah yang ngebuat negara Korea kepecah jadi Korea Utara sama Korea Selatan. Sangduk kekeh mau nyari pasak besi itu biar kutukan di tanah Korea itu bisa hilang. Dan bisa aja Bonggil bakalan sembuh nantinya. Akhirnya Hwarim pun setuju. Nah, permasalahan utamanya kan pasak besi itu dijaga sama jenderal Jepang. Jadinya Hwarim nanti bakalan mancing biar siluman jenderal Jepang itu keluar dari tempatnya. Biar Sangduk sama Yonggun bisa ngambil pasak besinya yang ada di kuburan itu. Rencananya kayak gitu. Mereka ini sadar pas ngeliat lukanya Bonggil. Ternyata siluman itu tuh ngehindarin bagian tubuh Bonggil yang ditato ayat suci. Jadinya mereka berangkat ke sana dengan menggambar badan dan muka mereka sama tulisan ayat-ayat gitu. Pas sampai gunung itu, mereka naruh ikan dari kuburan sampai ke hutan yang ada pohon keramatnya. Buat mancing jenderal Jepang itu biar keluar dari sarangnya. Sangduk percaya 100% pasak besi itu ada di kuburannya. Nah, selagi Hwarim sama yang lain di gunung, tubuhnya Bonggil ini dijaga sama teman-temannya Hwarim. Tengah malam pun tiba, beneran aja siluman ini ngambil ikannya. Nah, ternyata tubuh Bonggil sama siluman Jepang itu connect cuy. Siluman ini lagi makan semua makanannya, tubuh Bonggil tuh juga seolah-olah lagi makan. Siluman ini makanin semua ikan yang disebar sampai dia pun sekarang ada di kaki gunung di depan pohon keramat. Nah, di sini Hwarim ada di belakang pohon itu dengan pura-pura jadi roh penunggu gunung ini. Nah, selagi jenderal Jepang itu pergi, Sangduk sama Yonggun langsung ngegali buat nyari pasak besinya. Tugasnya Hwarim di sini pokoknya ngulur waktu selama mungkin. Nah, udah banyak mereka ngegali, tapi Sangduk sama Yonggun ini nggak nemuin pasak besinya cuy. Hwarim ini mohon buat ngelepasin Bonggil yang dia kendaliin. Dan karena inilah Hwarim ketahuan. Untungnya roh penjaga atau biasa dikenal kodamnya Hwarim ini datang mau ngelawan siluman Jepang ini. Hwarim pun kabur dari situ. Yonggun tahu ada yang gak beres,
larilah dari lokasi kuburan. Dia papasan sama Hwarim. Tapi mereka kaget karena ngeliat siluman itu udah berubah jadi api dan terbang ngedatengin Sanduk yang masih tetap kokoh nyari-nyari pasak besinya. Yang lain udah nyuruh Sanduk buat pergi dari situ tapi telat karena jenderal Jepang ini keburu dateng. Siluman ini bilang udah 500 tahun dia dikubur di tempat ini. Dan akhirnya siluman Jepang ini mau nyongkel hatinya si Sanduk. Ngelihat Sanduk bakalan diapa-apain, teman-temannya yang di atas, si Yonggun sama Hwarim itu buru-buru nyiramin darah kuda biar siluman jenderal itu melemah. Nah, akhirnya di sini kejawab kenapa mereka semua tuh nggak bisa nemuin pasak besinya. Ya karena pasak besinya itu ada di tubuh siluman jenderal Jepang ini. Hwarim sama Yonggun coba buat nyelamatin Sanduk, tapi mereka malah berhasil ditangkep sama siluman ini. Kita terusan flashback di 500 tahun lalu, di mana Biksu Gisune, dia tuh masukin pasak besi di tubuh mayat jenderal Jepang yang udah ngebunuh 10.000 musuh. Nah, makanya itu peti matinya dikubur secara vertikal, biar si pasak besi tetap berdiri. Kita balik ke masa sekarang, di mana Sangduk tahu cara ngalahin siluman ini. Menurut Feng Shui, air, api, kayu, logam itu tuh ngebentuk arah mata angin. Air bertolak belakang sama api, kayu bertolak belakang sama logam. Nah, kan di tubuh siluman jenderal ini ada besi, dan siluman ini pun ngeluarin api kan. Jadi bisa diistilahin kalau si siluman ini bagaikan besi yang kebakar. Jadi ditusuklah sama kebalikannya, yaitu kayu yang basah. Percobaan pertama ditusuk tuh kakinya siluman ini. Nah, Bonggil yang di rumah sakit ternyata juga ngerasain ditusuk juga. Kemudian dihajar habis-habisan lah sama Sanduk pakai kayu basah itu. Dan cara ini beneran manjur cuy. Dan akhirnya tebasan kayu yang dilakuin sama Sanduk ini berhasil ngalahin siluman jenderal Jepang. Bonggil yang ada di rumah sakit berhasil ngedapetin jiwanya lagi cuy. Dia berhasil lepas dari cengkraman si siluman Jepang itu. Nah, si Sanduk sekarat gara-gara banyak kehilangan darah. Dia kemudian langsung buru-buru dibawa ke rumah sakit. Untungnya Sanduk masih bisa selamat. Bonggil pun pelan-pelan udah hampir sembuh. Beberapa bulan abis kejadian itu, 4 orang tadi balik ke kerjaannya masing-masing. Hwarim sama Bonggil tetap jadi dukun, Yonggun masih di kerjaannya ngurusin pemakaman manusia, dan Sanduk juga masih lanjut kerja sebagai ahli Feng Shui. Tapi trauma yang dialamin sampai 4 orang ini masih ngehantuin sampai sekarang. Dengan begitulah, film ini pun berakhir. Nah, kalau lu semua masih pada bingung, mari kita bahas dari awal. Jadi, kisah dimulai sama Perang Imjin abad ke-15 antara Kesogunan Jepang, dinasti Joseon dari Korea, dan dinasti Ming dari Cina. Kekalahan Jepang di semenanjung Korea ngebuat marah Kekaisaran Jepang. Akhirnya Jepang nyuruh dukun Gisune buat pakai jasad Jenderal Shogun yang udah ngebunuh 10.000 musuh. Jasad jenderal ini dipasangin pasak besi, makanya di kuburan itu dikubur secara vertikal. Dari sinilah muncul istilah rubah menikam punggung harimau. Siluman rubah atau si Gisune menanam pasak besi di semenanjung Korea yang secara Feng Shui itu tuh adalah berbentuk harimau cuy. Kemudian di awal tahun 1900, Jepang dengan tentara modern balik lagi nginvasi Korea dan manfaatin pejabat boneka Korea si kakeknya Jiong itu, keluarga kaya raya yang tinggal di Amerika. Nah, di abad 19 ini, si Gisune yang sakti mandraguna muncul lagi setelah 500 tahun. Dia kemudian jadi biksu kepercayaan Kekaisaran Jepang dan kemudian memperdaya keluarga kaya raya agar jasad kakek buyutnya itu dikubur di atas jasad Jenderal Shogun biar nggak ketahuan kalau di situ udah dipasang pasak besi yang udah ngebuat Korea sengsara. Nah, kemudian si kakek ini, roh kakek kaya raya ini kesiksa gara-gara dikuburin di tempat terkutuk cuy. Karena udah 3 generasi, nggak ada yang mau mindahin jasad kakek buyutnya. Jadinya yang tumbuh dari roh kakek tersebut tuh
kebencian dan balas dendam kepada keturunannya. Jadi itulah awal mula dari kisah di film Exhuma ini. Nah, gimana menurut lu cerita kali ini? Kita diskusi di kolom komentar. Sekian dari gua, sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Bye-bye.